Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Claresta Ashifa Munandra. Di sini saya akan membacakan presentasi kelompok 2 yang beranggotakan Sefira Bisono absen 6, Khairunisha Nugraini absen 7, saya Claresta Ashifa Munandra absen 8, Dava Rahmawan Rahmat absen 9, dan Faik Rahmakal absen 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang 1. Organisasi Budi Utomo, 2. Perhimpunan Indonesia, dan 3. Indische Party. Yang pertama ada organisasi Budi Utomo. Penyebab umum dari organisasi ini semakin tingginya kesadaran bahwa rakyat Indonesia perlu meningkatkan kualitas pendidikan. Penyebab khususnya adanya ide Wahidin Sudirohusodo untuk mencerdaskan bangsa melalui dana pendidikan atau studi funds agar tidak mudah diadu oleh penjajah. Tujuannya memperoleh kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa Jawa dan Madura, serta meningkatkan martabat rakyat dan bangsa dengan mendirikan dana pendidikan yang merupakan lembaga untuk membiayai pemuda yang cerdas tetapi tidak dapat melakukan studinya. Dampak politik. Tidak adanya keterlibatan dalam politik, namun mulai berpartisipasi pada tahun 1915. Dampak sosial, dibatasi ruang geraknya sehingga sulit untuk bersosialisasi. Dampak ekonomi, adanya kemajuan dalam pertanian, peternakan, dan perdagangan. Seni dan budaya, terhidupkan kembali karena organisasi ini mengacu pada kemajuan pendidikan serta kebudayaan. Tokoh dan peranan organisasi Budi Utomo. Yang pertama, Dr. Sutomo. Sebagai pendiri Budi Utomo, beliau mampu membangkitkan pemuda Indonesia untuk memperjuangkan Indonesia dari tangan penjajah. 2. Suratji Tirtonegoro sebagai perantara di antara pelajar yang aktif dalam Budi Utomo dengan masyarakat Bumiputra yang hanya mampu menggunakan bahasa Jawa. 3. Gunawan Mangunkusumo. Sebagai sekretaris Budi Utomo, beliau sangat konsisten terhadap pendiriannya, bahkan menjadi penggerak dan motivator dari organisasi tersebut. 4. Wahidin Sudirohusodo. Sebagai penggagas berdirinya Budi Utomo yang mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dan perjuangan fisik menjadi perjuangan melalui pendidikan. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia. Penyebab umum Perhimpunan Indonesia menyasarakan mahasiswa agar mempunyai komitmen yang bulat, mereka harus sadar dan memiliki semangat dalam persatuan dan kemerdekaan Indonesia. Penyebab khususnya memperjuangkan kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia, di mana pemerintah Indonesia lah yang memiliki tanggung jawab akan rakyat Indonesia, bukan Belanda. Tujuannya menjadi wadah bertukar ide tentang situasi sosial dan kebudayaan di Indonesia. Dampak politik. Pada akhir 1930-an hingga 1940-an, Perhimpunan Indonesia aktif dalam kegiatan politik kaum perlawanan anti-Nazi, mengerahkan, merekrut, dan mengorganisasi sesama mahasiswa, menyebarkan pamflet, serta melindungi dan menyembunyikan orang-orang yang menjadi sasaran Nazi, kaum Yahudi, dan lain-lain. Dampak ekonomi, pekerja Indonesia di perusahaan Rotterdamse Lloyd menganggur dan industrialisasi yang dijalankan Jepang berarti pula ekspansi kekuatan fasis ke selatan termasuk Indonesia. Dampak sosial budaya, para pejuang kemerdekaan di Hindia Belanda menjadi sadar bahwa mereka adalah satu bangsa walaupun berbeda suku bangsa dan agama. Kesadaran inilah yang memunculkan lahirnya Sumpah Pemuda pada 1928. Tokoh-tokoh di organisasi Perhimpunan Indonesia. Yang pertama, Iwa Kusumasomantri menjadi ketua pada 1923, Sukiman Wirjo Sanjojo menjadi ketua pada 1925, Muhammad Hatta menjadi Vorsitter atau ketua Perhimpunan Indonesia terlama, yaitu sejak awal tahun 1926 hingga 1930. Yang terakhir, M. Nazir Datuk Pamujak menjadi ketua pada tahun 1942. Yang terakhir atau yang ketiga ada Indische Party. Indische Party atau Partai Hindia adalah partai politik pertama di Hindia Belanda, berdiri di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912.
Tujuan organisasi ini didirikan adalah disebabkan adanya keganjilan-keganjilan yang terjadi atau diskriminasi khususnya antara keturunan Belanda dengan orang Indonesia. Dampak dari adanya Indische Party memunculkan rasa nasionalisme bagi bangsa Indonesia, membangkitkan rasa cinta tanah air, dan membangun partai-partai sesudahnya. Sejarah singkat Indische Party. Indische Party didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai yakni Dowes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Organisasi ini mempunyai cita-cita untuk menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia, baik golongan Indonesia asli maupun golongan Indo, Cina, Arab, dan sebagainya. Mereka akan dipadukan dalam kesatuan bangsa dengan semangat nasionalisme Indonesia. Cita-cita Indische Party banyak disebar luas dan melalui surat kabar The Express. Di samping itu juga disusun program kerja sebagai berikut. Menyerapkan cita-cita nasional India, memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan baik di bidang pemerintah maupun kemasyarakatan, memberantas usaha-usaha yang membangkitkan kebencian antara agama yang satu dengan yang lainnya, memperbesar pengaruh pro-Hindia di lapangan pemerintahan, berusaha untuk mendapatkan persamaan hak bagi semua orang Hindia dalam hal pelajaran kegunaannya harus ditunjukkan untuk kepentingan ekonomi Hindia dan memperkuat mereka yang ekonominya lemah. Fun fact-nya, dalam waktu yang singkat telah mempunyai 30 cabang dengan anggota lebih kurang 7.000 orang yang kebanyakan dari orang Indonesia. Indische Party adalah organisasi modern ketiga yang berdiri setelah Budi Utomo dan Serikat Islam. Organisasi ini merupakan organisasi pertama yang secara tegas menyatakan berpolitik. Indische Party ingin menggantikan Indische Bond yang berdiri pada tahun 1899. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.